Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat banget nih. Alhamdulillah kita masih bisa dikumpulkan hari ini di majelis ilmu ya. Kalau kata Rasulullah itu adalah taman-taman surga apabila kita berkumpul untuk membicarakan ilmu. Barang siapa dia menuju suatu jalan untuk menuntut ilmu menuju Allah, maka Allah akan memudahkan dia menuju surganya. Masya Allah. Nah, hari ini materinya tentang Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Kalau dalam bahasa Arabnya yang tahu? Apa? Ya. Apa? Maha Melihat? Maha Melihat apa? Basir. Kalau Maha Mendengar? Iya, oke. Jadi sifat Allah itu tidak boleh ada yang mempertanyakan atau menyelewengkannya tentang apapun sifat Allah, karena Allah telah menentukannya. Allah yang Maha Melihat, bahkan langkah semut kan kita tahu ya, kecil banget. Langkah semut pun Allah tuh bakal melihat itu. Jadi Allah itu Maha Melihat, Allah itu Maha Mendengar, bahkan suara lirih sekecil apapun di dalam hati kita. Misalnya kita tuh lagi capek banget gitu, tapi nggak ada yang tahu. Kita kan kalau misalnya di depan teman-teman senang-senang aja gitu, tapi Allah tahu kalau kita itu lagi sedih sebenarnya, lagi capek gitu. Nah, itu ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah mendengar bahkan suara lirih sekecil apapun, bahkan dari dalam hati manusia. Orang yang berbicara, nah di sini juga diketahui bahwa kalau misalnya orang yang menyampaikan menyampaikan ilmu itu harus berbicara, kita harus dengan ilmu, nggak boleh tanpa ilmu. Kalau misalnya kita menyampaikan kepada seseorang nih, atau kita menunjuk seseorang menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, berarti dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Malah dia akan menghancurkan sesuatu. Misalnya kita nih ada seseorang, dia itu baru masuk Islam, tapi dia disuruh membicarakan tentang Islam, itu tidak boleh, karena itu pasti akan merusak. Gitu. Kalau misalnya lebih baik kalau misalnya seseorang malas itu kalau udah belajar baru boleh menyampaikan. Karena dia udah berilmu, tapi kalau baru banget masuk, nggak gitu Pak. Kalau baru banget masuk itu nggak boleh gitu. Contoh Deddy Kobuser Pak, gitu Pak. Contoh Deddy Kobuser Pak. Ada Deddy Kobuser. Nggak mau. Ting 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 ting. Tong masuk ke hati lewat. Kebiasaan soalnya. Ya udah nanti di itu ya, di skip ini. Ulangi. Diulang. Nah, lanjut. Bapak. Lanjut, tadi kan surah An-Nisa yang 48, selanjutnya yang menjelaskan tentang Allah itu Maha Melihat dan Maha Mendengar ada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang artinya tiada makhluk yang sama dan serupa dengan Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Melihat dan Maha Mendengar. Nah, nih di sini kan kita tentang membicarakan tentang sifat Allah. Kenapa sih? Padahal orang-orang, semua orang dalam yang telah disampaikan, yang mendapatkan risalah misalnya dari nabi, setiap nabi gitu datang ke mereka. Kenapa mereka itu nggak mau mendengar perkataan Rasulullah misalnya atau nabi-nabi yang sebelumnya? Karena dia banyak menggunakan dengan akal. Semuanya itu digunakan dengan akal. Bahkan kan ada Allah itu Maha Melihat dan Maha Mendengar. Nah, ada beberapa kalangan yang berkata Allah itu Maha Melihat tetapi tidak punya penglihatan. Allah itu Maha Mendengar tapi tidak punya pendengaran. Ibaratnya maksudnya apa itu? Maha Melihat tapi tidak punya penglihatan, berarti buta. Tidak punya pendengaran tapi Maha Mendengar tapi tidak punya pendengaran berarti tuli. Nah, itu ada beberapa yang kalangan yang berbicara seperti itu sangat luar biasa ya, dia omongannya seperti itu. Masa yang suatu zat yang menciptakan kita dia tidak punya penglihatan. Nah, itu kenapa orang-orang banyak yang menyimpang
karena banyak menyematkan atau menetapkan sifat Allah itu dengan menurut akalnya. Karena ada beberapa ilmu tidak bisa kita ambil dengan akal gitu. Nah, ibaratnya kayak gini. Juga ada sepertiga malam, terakhir itu jam berapa kira-kira kalau sekarang? Sepertiga malam. Sepertiga malam. Sekarang jam subuh jam berapa? Jam 4:30 lewat. Jadi kan kalau malam itu dibagi menjadi tiga ya. Ada tiga menjadi tiga, dan yang sepertiga malam itu kira-kira jam 3.30 itu adalah waktu mustajab buat kita buat berdoa. Nah itu, nah katanya kan kalau misalnya kita pikir-pikir, kalau misalnya semuanya dengan akal pasti tidak akan masuk. Jadi ada beberapa yang bisa kita, ilmu agama itu kita bisa ambil dengan akal, ada yang itu hak dari Allah langsung, yang mungkin itu udah disematkan dari Allah yang telah ditetapkan di Al-Quran dan hadis. Nah itu. Selanjutnya ada cerita tentang Allah Maha melihat dan Maha mendengar pada zaman Nabi Musa. Itu dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 46 yang berfirman kepada Musa dan Harun, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Nah, jadi waktu itu pas dikejar-kejar sama siapa? Kalau dikejar-kejar sama Harun, Musa. Nah, Firaun. Nah, itu balasan dari Allah dalam Quran surat Toha ayat 46. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat kalau dia itu sedang ketakutan sebenarnya Musa dan Harun seperti itu. Nah, di sini nih di dalam cerita Musa dan Harun itu juga ada juga yang dia menghina Allah. Perkataannya itu tersemat dalam Quran surat Ali Imran ayat 181 yang bunyinya Allah itu miskin dan kami kaya. Kira-kira itu kaum siapa? Bukan. Bukan. Kaum bukan orang. Kaum. Jadi negara. Bukan, Mbak. Ya kan jadi negara apa? Itu jadi negara kaum, masya Allah. Jadi kaum yang membilang Allah itu miskin sedangkan kami kaya itu Yahudi. Nah, jadi nggak heran kalau Yahudi itu sampai sekarang kurang ajar ya, sama manusia aja, sama Tuhannya aja kurang ajar, apalagi sama makhluknya gitu. Jadi nggak usah heran kenapa Yahudi sampai sekarang seperti itu. Nah, selanjutnya ada cerita tentang Allah Maha melihat dan Maha mendengar dari cerita sahabiah yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di kalimatnya di dalam hadis, maka Maha suci Allah yang Maha mendengar dari segala suara. Jadi ada seorang mujadalah itu yang salah satu orang wanita pada zamannya Rasulullah itu datang ke rumahnya Rasulullah, padahal jauh dari rumah Nabi, tapi Nabi itu dikasih tahu langsung sama Allah bahwa akan ada yang datang ke rumahnya. Maka di situ disematkan hadisnya bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, Maha suci Allah yang Maha mendengar dari segala suara gitu. Jadi itu juga ada dari perkataan Aisyah ini ada turunlah Quran surat Al-Mujadalah ayat 1. Bunyinya ada yang tahu? Mujadalah ayat 1 tentang dizihar, diziharkan. Qad sami Allahu qawla allati tujadilah. Tahu? Ada yang tahu? Enggak. Matashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un alim gitu. Jadi di cerita itu namanya mujadalah itu namanya Haulah yang mengadukan tentang suaminya. Gitu. Jadi ini adalah landasan nih. Menjadi landasan bahwa istri boleh mengadukan masalah keluarganya kepada orang yang soleh dan berilmu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya misalnya istri atau suami dia mengadukan tentang permasalahannya, tetapi harus dengan yang soleh sama yang berilmu ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Malah kalau misalnya sama orang yang nggak amanah pasti bakal kesebar-sebar malah aibnya seperti itu. Nah, jadi Allah itu ada juga di cerita sahabat Nabi, dia itu ada sahabat Nabi itu jadi takbirnya terlalu kencang gitu, berlebihan gitu ibaratnya. Maka ada juga hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi kan Allah Maha mendengar nih,
Jadi santai aja gitu. Apalagi Allah itu suka dengan doa yang lirih gitu ibaratnya. Doa yang lirih dari hati itu malah bakal sampai ke Allah gitu. Jangan kita melampaui batas apapun, bahkan ibadah pun yang melampaui batas tuh nggak boleh. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau misalnya hadis, ini namanya hadis doif ya. Hadis doif itu dia katanya kalau misalnya di masjid itu harus dikir kenceng-kenceng sampai nari-nari. Itu ada tuh kalau kayak gitu. Syiah ya. Nah, ada beberapa kalau kayak gitu, itu dia memakai hadis, ada hadisnya tapi hadis doif gitu. Jadi ada sahabat Nabi yang munafik yang membuat hadis dan dia akan memperkurandakan itu masyarakat muslim di di dunia seperti itu. Nah, jadi intinya Allah itu maha mendengar dan melihat. Konsekuensinya kita jaga diri kita, jangan sampai kita melakukan hal yang tidak Allah suka, karena Allah selalu melihat dan mendengar kita. Sekecil apapun dan niat sekecil apapun kita, misalnya kita melihat lawan jenis kita dengan tidak baik, itu Allah tahu. Kita membicarakannya dengan tidak baik, itu juga Allah tahu. Jadi intinya Allah maha melihat dan kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya muraqabatullah. Nah, semoga Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ilmu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.